Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang mampu memberinya petunjuk. Ma'asyiral muslimin, terkhusus kepada Ketua Madinah Bapak Sur, ya, yang telah bersama dengan timnya, saya yakin sudah berusaha dengan maksimal, kerja siang malam dalam rangka mengadakan kajian ini. Saya bisa melihat ketika beliau menghubungi saya, beberapa kali selalu gagal karena saya dalam perjalanan, tapi beliau nggak pernah putus asa, terus dikontak. Kemudian kepada Ta'mir Masjid yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus lagi kepada Ustadz Catur yang memoderati acara ini, kepada saudara-saudara saya, saudara-saudari saya seiman dan seakidah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di kesempatan pagi ini kita dianugerahi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dua nikmat yang membuat kita bisa mengetahui siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita. Nikmat iman dan Islam telah mengajarkan kepada kita apa hakikat kehidupan di dunia ini. Kemudian nikmat iman dan nikmat Islam telah meyakinkan kita bahwa dunia ini hanyalah perjalanan dan cobaan, dan kelak nanti di alam barzakh dilanjutkan di alam akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan di dunia ini. Alhamdulillah, nikmat iman dan nikmat Islam insyaallah akan mempertemukan kita dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabatnya kelak di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita ini senantiasa bersama dengan kita sampai kita didatangi oleh malaikat maut untuk menjemput nyawa kita. Kita tetap istiqomah di atas nikmat iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahi kenikmatan untuk bisa istiqomah di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqomah di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk kita manusia akhir zaman. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menubuatkan, menjelaskan tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan, "Ishtaqtu li ahbabi." Saya sangat rindu kepada para kekasihku. Rasulullah di hadapan para sahabat mengatakan, saya merindukan untuk berjumpa dengan kekasihku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lastum ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian bukan kekasih saya, tetapi kalian lebih dari kekasihku, yaitu para sahabatku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, al-mutamassik fihim bima antum alaih kal qabid ala jamar. Orang yang berpegang teguh di kalangan mereka dengan apa yang kalian pegang hari ini, orang-orang yang akidahnya seperti akidah kalian, ibadahnya sepertinya ibadah kalian, sikap mereka terhadap saudara muslimnya seperti sikap kalian terhadap saudara muslim kalian, dan sikap mereka terhadap musuh Allah
sebagaimana sikap kalian terhadap musuh Allah kelak pada masa mereka kalqabid alal jamar, mereka seperti orang yang memegang bara api. Saya yakin saudara sekalian, mungkin kita pernah kena lilin misalkan ya, tetesan lilin. Tentu kita kaget, apalagi kalau memegang bara api. Sungguh sangat terasa sekali panasnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kenapa mereka, para kekasihku di hari menjelang kiamat, kehidupan mereka kalau berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah dan para sahabat seperti orang yang berpegang teguh dengan bara api. Beliau mengatakan, li'annakum tajiduna 'alal khairi awana, karena kalian hari ini kalau ingin melakukan kebaikan, amal soleh, amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain sebagainya, kemudian menghukum orang-orang yang melecehkan Al-Quran misalkan, tajiduna awana, kalian mendapatkan penolong, kalian punya dukungan dari masyarakat. Wala yajidun, sementara mereka nanti ketika mereka ingin berpegang teguh dengan kebaikan sebagaimana kalian lakukan, la yajidun, mereka tidak mendapatkan penolong. Kalaupun ada penolong, sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemampuan, keistiqomahan di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini terkait masalah al-wala wal bara sebenarnya ya. Siapa kawan kita, siapa lawan kita. Kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah apa? Bagian daripada intisari la ilaha illallah. Ini merupakan intisari daripada kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menghadiri kajian seperti ini, karena ini pintu hidayah untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Saudara sekalian, sekali lagi sebelum saya memulai kajian dan menyampaikan materi, semangat kita untuk mengikuti kajian-kajian seperti ini yang bermanhaj salaf bener ya, bukan salaf setengah hati ya. Itu harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Sebab ilmu babul hidayah, ilmu itu pintu hidayah. Kalau tadi Ketua Madinah sudah menjelaskan ada kajian rutin, mari kita lakukan. Apalagi subuh berjamaah ya. Ahad ya? Apa subuh? Ahad pagi ya. Ahad pagi berjamaah. Ya, kita adakan hadir kajian tersebut. Kenapa? Karena ilmu itu pintu hidayah. Makanya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tentang sholat, bukan juga tentang bagaimana pakai jilbab, tetapi ayat yang pertama kali turun tentang apa, Pak? Tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tentang apa? Tentang membaca, dan membaca itu salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kajian kita, saya ingin menyampaikan bahwa kajian yang kita lakukan hari ini sebenarnya sesuatu yang kita kaji, sesuatu yang kita ikrarkan, sesuatu yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Jadi siapa kawan, siapa lawan. Sebenarnya kalau kita merenungkan sebuah doa yang kita ucapkan minimal 17 kali dalam sehari sebagai standar minimalis menjadi seorang muslim, minimal 17 kali. Kurang dari 17 kali, keislamannya perlu dikoreksi. Enggak sama sekali, itu perlu dikoreksi lagi keislamannya. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini terkait dengan sebuah doa yang kita ucapkan dalam keadaan sakral. Kita berwudu, kita menutup aurat, menghadap kiblat, takbiratul ihram, dengan khusyuk kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Ini permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim yang kita minta dalam sehari 17 kali tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan 2 syarat. Salah satu dari syarat ini hilang, kita tidak akan bisa menempuh siratal mustaqim. Ya. Syaratnya 2. Syarat yang pertama adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kita harus mengkaji, mencari tahu siapa an'amta alaihim. Seperti apa mereka? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana akidah mereka? Seperti apa ibadah mereka? Dan kita berupaya untuk meneladani mereka dalam setiap sisi kehidupan kita. Harus dikaji dulu nih. Siapa alladzina an'amta alaihim? Karena ini yang kita cari. Ini satu syarat. Ini satu syarat. Syarat yang kedua adalah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita harus mencari tahu siapa orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maghdub, dan siapa orang-orang yang disesatkan oleh Allah dan kenapa mereka dilaknat dan disesatkan. Lalu kita menjauhkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari al-maghdubi alaihim waddallin. Baru bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Kalau kita taunya hanya an'amta alaihim, tetapi kita nggak tahu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bisa jadi kita akan terperangkap dalam makar. Maaf ya, saya pakai bahasa makar. Bukan berarti saya ikut-ikutan Pak Tito Karnavian, enggak ya. Memang bahasa makar ini lagi keren ya. Jadi saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat subhanahu wa ta'ala, jadi kita harus mengetahui makar, konspirasi yang mereka lakukan terhadap an'amta alaihim. Kalau enggak kita akan terjerembab. Kita mengira ini adalah ibadah kepada Allah, tetapi pada hakikatnya kita menjalankan program daripada al-maghdubi alaihim waddallin. Kita kira ini bagian daripada jihad, ternyata itu jebakan mereka untuk menghancurkan Islam. Ya, makanya dua-duanya harus ada. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Al-Fawaid menjelaskan kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul ummah, afdalul qurun, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi dalam sejarah Islam. Karena mereka menggabungkan dua ilmu ini. Mereka tahu an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diridhoi dan dicintai serta diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minin, karena mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka juga tahu jalan al-maghdubi alaihim waddallin, jalan orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulunya mereka termasuk golongan ini, orang-orang yang sesat pada zaman jahiliyah. Ketika mereka masih zaman jahiliyah, mereka tahu betul bagaimana menjadi preman yang sukses. Karena jahiliyah, mabuk, minuman keras, zina dan lain sebagainya menjadi tradisi mereka. Nyembah berhala, membunuh, perang dan lain sebagainya menjadi tradisi mereka. Ketika Islam datang, mereka pun tahu an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka menjadi anfa'un nas, kata Imam Ibnu Qayyim, menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia dan manusia yang paling utama dalam sejarah Islam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau kita berbicara salaf sebenarnya, ya salah satu kajian kita adalah kita harus mengenal kawan dan lawan. Itu manhaj salaf, ya. Salaf kita itu tahu siapa lawan, salaf kita tahu siapa kawan. Mereka tahu betul sehingga mereka tidak salah. Saya masih ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang keberapa, Pak? Khalifah yang keempat. Berbeda pendapat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah gubernur Syam, Ali sebagai khalifah di Madinah. Saat itu seorang raja Romawi ingin memanfaatkan kesempatan dalam perdebatan antara Ali dan Muawiyah. Lalu dia mengirim surat kepada Muawiyah.
Dia mengirim surat, "Ya Muawiyah, engkau adalah seorang panglima yang tidak boleh diremehkan. Engkau sangat mulia, engkau pemberani, engkau cerdas, wahai Muawiyah. Saya dengar," jadi dia puji dulu Muawiyah, "saya dengar Anda sedang berseteru dengan pemimpin Anda, Ali. Kalau kamu mau, datanglah ke negeri kami, atau kami akan mendatangi kalian. Kami akan kerjasama dengan kalian untuk mengurus untuk mengurus pemimpin Anda yang berseteru dengan Anda." Ini ibarat tawaran ya, tawaran. Apa kata Muawiyah radhiyallahu an? Beliau mengatakan, "Ya kalbar Rum, wahai anjing Romawi, kalau kamu mengganggu rumah tangga kami, saya akan memberangkatkan pasukan untuk meluluhlantahkan negeri kamu. Ini urusan kami dengan saudara saya. Ya. Sedangkan kamu adalah musuh kami." Jadi penempatannya tepat, saudara sekalian ya. Penempatannya tepat. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Ada sebagian teman-teman kita bicara ISIS, fasihnya luar biasa. Saya sepakat ISIS juga bermasalah, saya sepakat. Tetapi kalau berbicara kejahatan Amerika, dia membisu. Ya. ISIS memang jahat, Khawarij, sebagian para ulama demikian. Tetapi dia masih muslim. Karena para ulama sepakat Khawarij itu masih muslim, sekte sesat, tapi masih muslim. Tapi Amerika yang jahat, nggak ada ulama yang mengatakan dia itu muslim. Iya nggak? Ini kenapa masalahnya? Cara memandang, sudut pandang yang berbeda. Makanya saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya beberapa kali diajak untuk seminar atau ngisi tentang bahaya ISIS. Ya, saya diajak berkali-kali. Saya bilang saya nggak mau. Walaupun saya telah menulis beberapa kali terkait masalah ISIS, ya, baik ideologinya, sejarahnya, saya sudah menulis. Saya bilang itu ya. Tapi saya tidak mau bicara depan umum, menjelaskan panjang lebar. Kenapa? Kecuali kalau Anda punya syarat. Ketika saya menjelaskan ISIS, berikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan jahatnya Amerika di antara kaki tangannya dan Densus 88 dan BNPT. Saya mau bicara sebenarnya. Kenapa? Ini musuh yang jelas Amerika itu ya. Barat, al-maghdubi alaihim wad-dhalin. Kenapa nggak kita bicarakan? Seharusnya porsinya jauh lebih besar daripada kita berbicara ISIS. ISIS memang jahat, harus kita sampaikan. Tapi jahatnya Amerika jauh lebih mengerikan daripada jahatnya ISIS. Baik jemaah sekalian, kembali pernah sampaikan, sudut pandang seorang muslim harus benar dalam memahami siapa kawan, siapa lawan. Maka saya kata tadi, saudara sekalian, kajian ini di antara intisari daripada surat Al-Fatihah. Bapak-bapak setiap hari sebenarnya mengikrarkan siapa kawan, siapa lawan. Coba setiap hari Anda mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, kawan kita. Ghairil maghdubi alaihim, lawan kita. Jadi setiap hari kita mengucapkan, ya Allah, kami berlepas diri, kami akan memusuhi al-maghdubi alaihim wad-dhalin. Kalau kita baca tafsirnya, seharusnya kekuatan baro'ah, kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk untuk melawan kejahatan orang-orang al-maghdubi alaihim wad-dhalin, itu seharusnya ada pada kita. Karena itu ikrar kita tiap hari. Coba, jadi kalau berbicara al-wala wal bara, siapa kawan siapa lawan, itu bicara Al-Fatihah, ya, bicara Al-Fatihah, dan itu kita ucapkan setiap hari. Maka saya kadang berpikir begini, andaikan teman-teman kita, terutama Nahdiyin, merenungkan makna al-maghdubi alaihim wad-dhalin, ghairil maghdubi alaihim wad-dhalin, saya kira teman-teman kita Nahdiyin itu paling tinggi wala-wala baroknya. Kenapa? Setiap hari baca Al-Fatihah, setiap acara dimulai dengan Al-Fatihah gitu ya. Mau apa Al-Fatihah gitu ya. Itu kalau saya pikir Masya Allah, al-wala-wala baroknya tinggi seharusnya ini ya. Karena bicara ini konsep tentang siapa kawan, siapa lawan. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini mukadimah pertama bahwa kita mengkaji siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita mengkaji siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tidak akan bisa menempuh siratal ladzina an'amta alaihim kalau ihdinas siratal mustaqim kalau kita tidak mengkaji
Ya, siapa kawan, siapa lawan. Tadi Pak moderator sudah menjelaskan, bapak-bapak mau menjadi orang yang sangat baik betul, tidak ingin mencari musuh. Justru kebaikan Anda itu menciptakan musuh yang sangat banyak. Ya, justru kebaikan Anda, kalau Anda semakin baik, semakin banyak musuh Anda. Kenapa? Karena setan itu, terutama setan dari kalangan manusia itu banyak. Setan tidak akan pernah ridho kepada orang baik. Ya. Jadi apapun pilihan kita pasti akan memiliki musuh. Walaupun mungkin tingkat permusuhannya beda. Siapa sih yang meragukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sebuah pujian yang luar biasa. Wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad tidak dipungkiri oleh kawan ataupun lawan. Ketika Abu Sufyan diutus oleh orang-orang Quraisy untuk memprovokasi Raja Najasyi pada fase dakwah Makkah, karena Raja Najasyi memberikan suaka politik kepada sebagian umat Islam yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu dipimpin oleh Najasyi. Orang-orang musyrik Makkah nggak terima Najasyi memberikan suaka politik kepada siapa? Kepada orang kaum muslimin. Nggak terima mereka. Karena di Makkah mereka diintimidasi, akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Di Habasyah mereka mendapatkan jaminan keamanan, suaka politik kalau bahasa kita sekarang. Ya, akan diberi jaminan macam-macam. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik Makkah tidak rela mereka mengutus Abu Sufyan untuk datang menemui Raja Najasyi agar menghasut Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Tetapi ada hal yang menarik ketika dialog. Najasyi mengatakan kepada utusan kaum muslimin, "Adakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad?" "Saya," kata Ja'far, karena sepupunya. Terus kepada utusan orang-orang musyrik Makkah, Najasyi mengatakan, "Adakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad?" "Saya," kata Abu Sufyan. "Sini kalian." Kemudian Raja Najasyi mengatakan, "Wahai Ja'far, saya akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang kepribadian Muhammad. Kalau dia jawab dusta, kamu bilang dusta, biar saya tahu kalau dia dusta." Itu ya. Ditanya. Di antara pertanyaannya adalah apa? Apa yang dibawa oleh Muhammad dan bagaimana akhlaknya? Abu Sufyan sebagai musuh kebuyutan pada saat itu sebelum masuk Islam menjawab dengan jujur, "Kami tidak mengenal dia kecuali orang yang sangat baik, lembut, jujur, amanah. Kami gelari dia dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan kalau kami sekarang, artinya setelah Nabi Muhammad menjadi nabi dan mereka mengingkari Nabi Muhammad, walaupun demikian, kalau kami pergi jauh, kami punya barang berharga, kami titipkan kepada Nabi Muhammad." Jadi lucu ya. Jadi musuhku sayang, musuhku musuhku sayang gitu ya. Jadi unik sebenarnya orang-orang Arab itu ya, jahiliyah dulu ya. Kami kalau nitip barang kepada Muhammad gitu ya. Dan yang dia serukan, ya jangan berzina, jangan minuman keras, sambung silaturahim, jangan saling membunuh. Itu saja. Coba bayangkan Bapak sekalian. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tetap memiliki musuh. Ya, kata beliau tadi begitu. Kata Pak Ustaz Catur tadi, tetap punya musuh saudara sekalian. Siapa yang meragukan kemuliaan Nabi Muhammad? Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Tokoh India. Kalau yang belajar sejarah biasanya hafal nih ya. Tokoh India ketika membaca Sirah Nabawiyah, di halaman terakhir dia menutup Sirah Nabawiyah. Bapak-bapak sudah selesai membaca Sirah Nabawiyah? Ini orang Hindu sudah selesai gitu ya.
Jangan-jangan di rumah bapak-bapak nggak ada buku sejarah Nabi nih ya. Saya khawatir. Ngaku cinta Nabi tapi nggak punya sejarah Nabi. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, begitu ya. Cobalah di rumah, saya sarankan satu, punya Al-Quran terjemah minimal, syukur kalau ditafsir. Yang kedua, bapak hanya harus punya buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim terjemahan. Saya sudah bisa bahasa Arab Ustaz, nggak masalah. Suudonlah kepada bapak-bapak, jangan-jangan salah paham gitu ya. Suudon kepada diri kita ya. Yang ketiga, saya sarankan harus punya buku Sirah Nabawiyah. Murah kok, sekarang 70.000. Kalau yang paling mahal 100.000. 100.000 itu pulsa internet cuma 1 minggu mungkin habis. Berapa? 1 bulan gitu ya. Ini Sirah Nabawiyah bisa dimanfaatkan. Ya. Itu kita baca, sangat enak sekali. Nah, Mahatma Gandhi ketika selesai membaca Sirah Nabawiyah, di halaman terakhir dia menangis. Dia mengatakan, dunia belum pernah berhasil melahirkan seorang pemimpin agung seperti Muhammad. Dan ibu-ibu di masa yang akan datang tidak akan mampu melahirkan seorang anak seperti Muhammad. Bayangkan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW tetap ada musuh, sudah sekalian. Tetap ada musuh. Makanya pilihan bapak, pilihan mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, pilihannya Anda ingin mengenal kawan dan lawan, atau Anda cukup diam sementara lawan Anda memburu Anda, gitu ya. Nah, ini makanya kita perlu kenal siapa kawan dan siapa lawan kita. Pernah suatu waktu Nabi Muhammad SAW sholat di Ka'bah. Di Ka'bah pada fase Makkah, belum hijrah ke Madinah. Di samping Ka'bah, di pojok Ka'bah yang lain, ada tokoh-tokoh musyrik Arab. Ada Abu Jahal, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada beberapa tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian mereka mengatakan begini, itu Muhammad, gara-gara Muhammad agama kita dinistakan orang. Gara-gara Muhammad pengikut kita mulai sedikit. Gara-gara Muhammad kita tidak lagi dihormati di kalangan kita. Siapa di antara kita yang mau memberikan pelajaran kepada Muhammad? Uqbah bin Abi Mu'aid berdiri, aku akan memberikan pelajaran kepada Muhammad. Nabi Muhammad sedang sholat berdiri. Dia ambil selendang, diikat di leher Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian ditarik ke belakang Nabi Muhammad yang sedang sholat. Beliau jatuh ke belakang. Orang-orang berteriak, ya, qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, kata orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar. Beliau lari ke situ melihat Nabi Muhammad sudah jatuh. Akhirnya beliau membangunkan Nabi Muhammad seraya berkata, ataqtulu rajulan ayyakula rabbiyallah. Kalimat beliau ini diabadikan oleh Allah dalam sebuah ayat, ya. Bagaimana mungkin kalian membunuh seseorang yang hanya mengatakan rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Dia enggak pernah mencuri harta kalian, dia enggak pernah merampok harta kalian, dia enggak pernah korupsi harta kalian, ya. Dia enggak pernah menistakan agama kalian, dia enggak pernah. Dia hanya mengatakan Rabbi Allah. Kenapa kalian ingin membunuh anak laki-laki ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bangun, melanjutkan sholatnya. Setelah salam kiri dan kanan dan kiri, beliau datangi kelompok orang-orang musyrik yang baru saja mencelakakan beliau. Beliau mengatakan, tolong catat baik-baik, dengarkan baik-baik ucapan Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW memang lembut, tetapi ketika dituntut untuk tegas, Nabi Muhammad mungkin lebih tegas daripada Jenderal Sudirman mungkin, ya. Nabi Muhammad SAW datang kepada kumpulan orang-orang musyrik tadi. Beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ama walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma ursiltu ilaikum, saya tidak diutus oleh Allah kepada kalian illa lidzabah, kecuali untuk menyembelih kalian, kata Rasulullah SAW. Kecuali untuk menyembelih kalian, kata Rasulullah SAW. Mereka langsung bergemetar, karena mereka tahu
Nabi Muhammad tuh nggak bual. Nabi Muhammad kalau ngomong pasti dibuktikan. Gemetar mereka. Abu Jahal langsung ngomong, "Ya Muhammad, lasna bimajhulin." Wahai Muhammad, kami bukan orang yang kamu gampang gertak. Kata siapa? Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Abu Jahal, anta minhum." Ya Abu Jahal, Anda termasuk yang disembelih, katanya. Dan apa terjadi? Pada perang Badar, seluruh tokoh yang hadir tersebut semuanya terbunuh pada perang Badar. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi tegas itu ada kawan, ada lawan, ya. Gak bisa saat Islam dihinakan, Islam itu rahmatan lil alamin, gitu ya. Ada aja, gitu ya. Yang paling lucu itu apa? Ketika sebagian saudara kita ini demo nuntut Ahok 114, 212 sama 112 kemarin, ya. Ada kawan-kawan kita ngomong begini, Ahok tuh musuh, tapi kita mintakan hidayah. Udah, kita mintakan hidayah di masjid. Ini solusinya nggak aplikatif, gitu ya. Itu ibarat ada pencuri, sebentar kita doakan di masjid biar pencuri ini bertobat. Ya ada pencuri, ya lawan. Kalau kita terbunuh bagaimana? Man qutila duna mali fahuwa syahid, wa man qutila duna irdi fahuwa syahid. Islam itu mengajarkan kemuliaan dan satria. Islam nggak pernah mengharamkan umatnya untuk menghinakan diri di hadapan musuh. Nggak boleh. Ya, kalau sabar iya, tapi menghinakan diri haram. Ini Islam. Kata Rasulullah, kalau ada orang terbunuh gara-gara membela hartanya, dia syahid. Kalau dia terbunuh gara-gara membela kehormatannya, dia syahid. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Enggak boleh tahinu, merendahkan diri enggak boleh, haram kata Islam, kata Allah. Wala tahzanu, enggak boleh sedih melihat orang-orang kafir, enggak boleh. Antumul a'laun, kalian manusia yang sangat terhormat, jangan pernah menistakan diri di hadapan orang kafir. Ini Islam, saudara sekalian. Ya, ada waktu untuk lembut, tapi ada waktu juga untuk tegas terhadapmu musuh. Baik, ini kajian kita. Yang kedua, pengantar yang kedua. Kalau kita mengkaji siapa kawan, siapa lawan, al-wala wal bara, itu sebenarnya kita kembali kepada sebuah konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep itu begini, Bapak-bapak sekalian. Manusia dari Adam sampai nanti Ya'juj dan Ma'juj, sampai manusia yang akan menyaksikan kiamat, hanya ada dua kelompok. Berapa, Pak? Berapa? Dua kelompok. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, satu wali Allah dan satu wali setan. Nggak ada wali-walian gitu ya. Nggak ada. Kalau wali songo ada gitu ya. Tapi kalau wali songo ya wali Allah gitu ya. Kalau ben wali, nggak tahu itu. Wali Allah, wali setan itu ya. Yang jelas manusia menurut Allah Subhanahu wa taala cuma dua. Imma waliyullah auliyaur rahman wa imma auliya'us syaiton, wali setan. Nggak ada kelompok yang ketiga. Ini takdir yang Allah tetapkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman kita, sampai akhir zaman nanti. Dan setiap masa ada representasi daripada waliullah, ada juga manusia yang menjadi representasi daripada wali syaitan. Ada pada zaman Nabi Adam, jelas Nabi Adam sebagai waliullah, iblis wali syaitan, bahkan mbahnya ini gembongnya. Pada zaman Nabi Ibrahim, ada Nabi Ibrahim bersama dengan kaumnya sebagai auliyaur rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sementara sosok wali setannya siapa pada zaman Nabi Ibrahim? Namrud dan bala tentaranya. Pada zaman Firaun, pada zaman Nabi Musa, siapa sosok wali Allahnya? Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya yang beriman. Wali setannya siapa? Firaun. Ada sekalian ya. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada waliullahnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ada wali setannya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab,
orang-orang musyrik, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, semuanya aulia syaitan. Nah, kita untuk memperjelas langkah kita harus memperjelas siapa wali Allah, siapa wali setan di zaman kontemporer sekarang, biar kita nggak salah berpihak, ya. Karena masing-masing zaman itu selalu ada representasi waliullah dan wali setan, ya. Dan takdir yang Allah tetapkan antara wali Allah dan wali setan itu cuma satu, nggak ada duanya. Catat, cuma satu, ya. Apa? Al-adawatah, yaitu permusuhan. Itu takdir yang Allah tetapkan antara wali Allah dan wali setan. Nggak ada ceritanya wali Allah itu kemudian bergaul merangkul orang-orang wali setan, nggak ada ceritanya. Kalau ada wali Allah mencintai wali syaitan, itu berarti kewaliannya itu telah hilang sama sekali. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 51 yang kemarin dinistakan oleh Ahok, sudah menistakan Al-Quran, melecehkan ulama, menuduh Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai berfatwa atas dasar desakan SBY. Yang paling lucu apa? Yang minta maaf Pak Luhut Panjaitan gitu. Saya nggak tahu kok bisa ya gitu ya. Ini negeri memang alangkah lucunya negeri ini gitu ya. Ya. Ketika ditanya dari mana itu Ahok tahu bahwa Pak SBY nelpon Kiai Haji Ma'ruf untuk mengeluarkan fatwa haramnya memilih pemimpin kafir, dijawabnya apa? Dari Tuhan, ya. Jadi Tuhannya Ahok menyadap telepon gitu ya. Ini memang lucu negeri kita ini ya. Satu-satunya ada di Indonesia ada. Jadi kalau sampai ada teman saya ngomong begini, kalau Anda masih merasakan satu, ada orang yang telah jelas terdakwah bersalah, yang kedua menistakan agama mayoritas, kemudian menuduh Tuhannya menyadap telepon, kok dibiarkan saja? Anda masih tinggal di Indonesia itu ya, kata orang begitu. Baik, kita lanjut ya. Itu hanya intermezzo aja Pak ya. Saya karena kehidupan saya di jurnalis, saya seorang wartawan jurnalis ya, kehidupan saya gini-gini gitu ya. Baik, kita sekalian yang mudah-mudahan rahmat Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa sampaikan tadi, takdir yang Allah tetapkan antara waliullah dan wali setan itu cuma satu, permusuhan. Kalau ada wali Allah kok memusuhi berteman dengan wali setan, Yahudi dan Nasrani, al-maghdubi alaihim waladdallin, sebagai salah satu contoh daripada wali syaitan. Allah menyebut mereka pada hakikatnya bukan wali Allah, bukan orang beriman. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Siapa yang memberikan loyalitas, cinta, penghormatan, pembelaan, itu namanya loyalitas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali setan, fa innahu minhum, maka itu termasuk bagian daripada orang yang dia berikan loyalitas. Kenapa? Takdir Allah telah ditetapkan. Anda dengan orang kafir musuh wali setan, Anda harus bermusuhan. Kalau Anda mencintai mereka, keimanan Anda bermasalah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, proklamasi permusuhan ini sudah ada sejak iblis diusir dari neraka, dari surga, mohon maaf. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Coba bayangkan, ini sebuah proklamasi permusuhan iblis dan tentaranya, wali dengan tentara-tentaranya terhadap Adam sebagai waliullah dan anak keturunannya yang berpihak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa proklamasinya? Qala, iblis mengatakan, fabima aghwaytani, karena engkau telah membuat aku celaka ya Allah gara-gara Adam, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menghalang-halangi mereka dari siratal mustaqim yang senantiasa kita minta 17 kali dalam sehari. Maka saya katakan, kalau ada orang muslim tidak pernah mau mengkaji siapa kawan siapa lawan, bagaimana konspirasi dan makar lawan terhadap umat Islam, dia tidak bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Kenapa? Iblis bersumpah, fabima aghwaytani la'udanna lahum siratal mustaqim. Ya.
thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini deklarasi permusuhan. Maka saya tadi ulangi lagi Bapak-bapak, dalam konteks kekinian kita harus mencari tahu siapa representasi penjelmaan daripada waliullah. Ayo kita cari siapa mereka dan siapa yang menjelma menjadi wali syaitan. Kita harus tahu. Kenapa? Agar kita nggak salah memihak. Ya, namanya setan sebenarnya gampang ya kalau saya bicara ya. Kalau ingin mencari siapa wali Allah, carilah wali setan. Kenapa? Wali setan pasti memusuhi wali Allah. Sampai salah seorang ustadz pernah ngomong, setan itu bisa salah dalam banyak hal, tetapi setan gak pernah salah dalam satu hal. Apa itu? Mencari musuh. Setan gak pernah salah gitu ya. Pasti musuhnya wali Allah gitu. Itu setan gak pernah. Dia banyak salahnya. Disuruh sujud gak mau gitu ya. Disuruh mengikuti siratal mustaqim gak mau, salah gitu ya. Tapi dalam mencari musuh, setan gak pernah salah gitu. Ini kita catat. Dan kalau saya Pak ya, kalau berbicara siapa wali setan hari ini, gampang sebenarnya. Kalau saya bicara siapa wali setan, ya menurut saya Amerika itu wali setan gitu ya. Kalau bapak Amerika wali setan apa waliullah? Hah? Wali setan apa waliullah? Ingat, konsepnya cuma dua. Kalau imam waliullah, imam wali setan, gak ada yang tengah-tengah. Ya, ini yang perlu kita catat sudah sekalian ya. Kalau saya sih yakin Donald Trump yang sekarang diangkat sebagai presiden Amerika Serikat, yang kemarin dia mengatakan dalam sebuah ungkapannya, dia mengatakan ketika dia menjadi diangkat sebagai presiden beberapa hari yang lalu, ketika dia pidato pertamanya sebagai presiden, dia mengatakan apa? Kami akan memperkuat aliansi lama dan membentuk aliansi baru dan menyatukan dunia yang beradab melawan terorisme Islam radikal yang akan kita basmi sepenuhnya dari muka bumi. Coba, ini proklamasi permusuhan daripada wali setan ya. Dia yakin yang namanya musuh kami ya Islam, cuma bahasa dia masih dipelesetkan sedikit. Apa? Terorisme Islam radikal. Nggak ada terorisme Kristen radikal, dia nggak. Ini musuh ya. Mereka sudah memetakan siapa kita, sementara kita masih ragu-ragu memetakan mereka. Ya, jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai sebuah contoh, Donald Trump ini gambaran wali setan ya. Donald Trump, dia punya seorang guru politik namanya Profesor Dr. Sebastian Gorka. Sebastian Gorka ini 2015 kemarin dia menulis sebuah tesis penelitian yang berjudul Defeating Jihad, The Winnable War, ya, mengalahkan jihad, memenangkan pertempuran. Ini tulisan dia itu. Terus apa yang dia lakukan dalam buku ini? Dia memberikan beberapa catatan si Sebastian Gorka ini. Ya. Catatan dia apa? Ya. Dia mengatakan, jika kita pelajari sumber fundamentalisme kelompok Islam, sumber fundamentalis kelompok Islam adalah Al-Quran. Separuh dari Al-Quran adalah pembunuhan terhadap orang kafir. Ini kata Sebastian Gorka. Karena itu, warga Amerika yang masih peduli dengan ini, belilah Al-Quran. Tidak usah dengarkan ucapan-ucapan media mainstream. Pelajari sumber primer umat Islam dan pelajari sendiri bagaimana agama Islam ini sesungguhnya. Kemudian dia mengatakan, jika kita pelajari soal pengertian jihad dalam Al-Quran, maka artinya adalah peperangan bukan peperangan internal melawan hawa nafsu. Ya, dia mengatakan, kalau kita belajar Al-Quran, di situ ada kalimat jihad. Itu artinya bukan jihad melawan hawa nafsu. Dia mengatakan,
Tetapi lebih dari 12 kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa jihad adalah kinetic war. Apa kinetic war? Perang fisik. Mengalahkan musuh hingga mereka masuk Islam, atau tidak kalian akan dihancurkan. Saya jadi senyum-senyum, Pak. Kok orang kafir lebih paham Al-Quran ya daripada kita ya? Dia baca Al-Quran, Pak. Penelitian dia pakai tafsir gini ya, tentang jihad, sesuatu yang hari ini menggelorakan semangat kaum muslimin, terutama di Indonesia, jihad kalimat ya. Dia mengatakan 12 kali kalimat dalam Al-Quran maknanya kinetic war, perang fisik. Terus inilah jihad yang dipahami oleh para pemimpin kelompok teroris Islam yang berusaha menegakkan kembali khilafah yang sudah diruntuhkan oleh Atatürk 1 abad yang lalu. Ya, nah ini kata dia ya. Sebastian mengatakan, jika kita masih menggunakan strategi yang sama dan enggan menyebut siapa musuh asli kita. Kalimat keduanya, kita kalau masih enggan, masih malu-malu menyebut siapa musuh asli kita, maksimal 5 tahun Amerika akan kalah. Amin ya. Diamin aja, Pak. Terus dia bilang, sekarang perjelas musuh Anda bahwa kita berperang melawan Islam. Kalimatnya Islam, Pak. Enggak pakai Islam teroris radikal sebagaimana Donald Trump. Islam. Dan kalau kita baca ucapan-ucapan Donald Trump ketika dia kampanye sebelum pemilihan presiden, Pilpres Amerika Serikat. Cuma sekarang situsnya dia hapus semuanya kan ya. Dia mengatakan bahwa musuh kita Islam. Makanya kan awal-awal kampanye Donald Trump, gerakan untuk anti-Islam di Amerika Serikat sangat kuat. Sampai sekarang itu ada 7 negara yang imigrannya akan dipulangkan. Ya, negara Muslim semuanya. Sudan, Yordan, Yaman, Libya, Tunisia, Suriah. Saya lupa lagi satu apa ya. Ini Donald Trump. Coba lihat. Sebastian Gorka sebagai guru politik, Donald Trump mengatakan, perjelas musuh Anda bahwa kita berperang melawan Islam, atau kalau tidak 5 tahun lagi kita akan kalah. Makanya Donald Trump mengatakan ketika pidatonya kemarin, ya, kita akan melawan terorisme Islam radikal. Bapak sekalian, pertanyaannya, apakah kita masih diam sementara mereka mengatakan, Donald Trump mengatakan kita akan memperkuat aliansi lama dan akan membentuk aliansi baru. Kalau presiden yang ngomong itu pakai data, sudah mempersiapkan alat-alatnya ya. Ini bukan lelucuan dalam opera Van Java, enggak ya. Ini fakta, saudara sekalian. Mereka mempersiapkan segala kekuatannya untuk memerangi Islam ya. Nah, makanya kembali kepada apa yang sampaikan tadi, manusia cuma ada 2, waliullah sama wali setan. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan rahmat Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami peta seperti ini, peta permusuhan seperti ini, ya, kita baru masuk kepada sebuah kajian berikutnya tentang siapa kawan, siapa lawan. Saya tidak akan berbicara banyak tentang siapa kawan, siapa lawan. Di kesempatan kali ini kita identifikasi aja. Ya, identifikasi seperti apa? Karena kalau kita bicara siapa kawan itu banyak, siapa lawan juga banyak. Sebentar ya.
Saya menyampaikan siapa kawan siapa lawan ini kita kaji mulai dari Al-Maidah 51 gitu aja ya. Karena menurut saya begini, setelah saya merenungkan, Al-Maidah 51 ini memetakan siapa kawan siapa lawan. Jadi mumpung masih hangat, biar kita paham ya siapa kawan siapa lawan, cukup simple, kita pakai Al-Maidah 51. Tapi biar lebih lengkap, kita mulai dari ayat 50 sampai 57. Kenapa? Karena dengan memulai dari ayat yang 50 sampai 57, yang bawa Al-Quran silakan dibuka, boleh ya. Boleh pegang HP. Yang penting jangan Facebookan ya, saya lagi ngaji itu ya. Sedangkan buka Al-Qurannya, mungkin yang punya akun Android, kita buka tentang Al-Maidah 50 sampai 57. Ini bicara tentang siapa kawan siapa lawan. Baik saudara sekalian, kalau saya ibaratkan Al-Maidah 51 ini merupakan Google Map. Saya yakin bapak-bapak sudah akrab dengan Google Map. Kalau yang akrabnya dengan peta, berarti itu rata-rata kelahiran 80 ke bawah gitu nih ya. Kalau yang kelahiran 90 ke atas, lebih akrab Google Map daripada peta. Ya enggak Pak ya? Ya, kalau pada zaman saya SD, biasanya ada cerdas cermat peta buta gitu nih ya. Saya kalau dulu pas ikut lomba itu dihafal dulu nama-nama kota, kan cuma peta aja kan ya, enggak ada nama kotanya. Titik-titik, kota apakah ini gitu nih ya. Kabupaten provinsinya apakah? Kalau dulu enak, zaman saya SD itu cuma 27 provinsi. Lah kalau sekarang berapa? 3 berapa? Provinsi berapa sekarang Pak? 36, 38. Udah pemekaran ya. Nah, kalau sekarang kita lebih akrab dengan Google Map. Kalau kita bertanya apa itu Google Map? Google Map itu kan pentingnya bagaimana kita mengetahui sebuah posisi. Ini posisinya bagaimana? Bahkan sampai sekarang kalau dilengkapi dengan Google Earth ya, itu sampai warna cat rumah kita apa, kemudian jalannya seperti apa, ada pohon apa enggak di situ, semuanya bisa terbaca ya lewat apa? Lewat sini ya, namanya Google Map ini. Nah, disinilah kita akan memetakan siapa kawan siapa lawan. Jadi Al-Maidah 51 dimulai dari 50, 51 sampai 57 itu pemetaan siapa kawan siapa lawan. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya sudah tidak perlu saya baca. Kita langsung masuk. Inilah kawan dan lawan kita. Yang saya akan berikan beberapa contohnya nanti. Ada 3 kelompok manusia dalam Al-Maidah 50 sampai 57. 1 kita dan kawan kita. 2-3-nya lawan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat 1 kelompok tersebut adalah alladzina amanu, orang-orang beriman. Kalau Bapak-bapak buka Al-Maidah 50 sampai 57, ada 6 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi kalimat alladzina amanu. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut kelompok tersebut dengan alladzina fi qulubihim marad. Al-Maidah 52. Orang yang dalam hatinya ada penyakit, munafik. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, dan orang kafir selain mereka, apapun namanya mereka ya. Nah, Bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, nomor 1 itu kita dan kawan kita. 2 dan 3 itu adalah lawan kita. Nomor 1 berhak mendapatkan wala, loyalitas dari kita. Nomor 2 dan 3 tidak berhak mendapatkan loyalitas dari kita. Bahkan kita tidak boleh mencintai mereka walaupun mereka itu kelihatannya Islam, tapi kalau dia masuk kelompok kedua, haram bagi kita mengangkat mereka sebagai pemimpin. Baik, saya mulai dulu dari siapa alladzina amanu, dan inilah kita, inilah kawan kita. Saudara sekalian, kalau Bapak-bapak membaca Al-Fatihah, kita akan mendapatkan, ini ajaibnya Al-Maidah ya, kita akan mendapatkan bahwa Al-Maidah
telah memetakan 3 kelompok manusia ini berikut karakter mereka. Ya, yang pertama dijelaskan karakternya sebagai waliullah. 2 dan 3 dijelaskan karakternya, dan 2 dan 3 ini sebagai wali syaitan. Ustaz, munafik kok wali setan sih? Iya, karena munafik yang kita maksud di sini munafik akbar, munafik yang mengeluarkan dari Islam. Baik, jamaah sekalian, alladzina amanu, orang beriman. Orang beriman dijelaskan karakter pertama dalam surat Al-Maidah 51 adalah apa? Mereka mengharamkan dirinya dipimpin oleh orang-orang kafir. Itulah orang beriman dan itulah kawan kita. Mengharamkan dirinya dipimpin oleh orang-orang kafir. Itulah orang beriman dan itulah kawan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 3 kali Allah mengulang-ulanginya. Yang pertama Al-Maidah Allah mengatakan Al-51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang beriman, diharamkan bagi kalian untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, Yahudi dan Nasrani. Di ayat yang ke-57 diulangi lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba wal kuffar auliya. Diharamkan bagi kalian untuk mengangkat orang-orang yang mempermainkan agama kalian, yang menjadikan agama kalian bahan sendagurau, bahan ejekan. Baik itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal kufar atau orang-orang kafir selain mereka, aulia sebagai pemimpin bagi kalian. Jadi ini karakter pertama orang beriman. Kalau ada orang yang beriman masih ngotot mengambil orang kafir sebagai pemimpin, Allah mengatakan mereka bukan orang beriman, mereka adalah orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala. Munafik. Nanti saya akan jelaskan di ayat yang kedua. Apa? Poin yang kedua. Ini orang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin, walaupun dia buya, walaupun dia kiai, walaupun dia pemimpin ormas terbesar di sebuah negara misalkan ya, kalau dia mengatakan orang kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korup, ini bukan orang beriman, tapi munafik, kata Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru fabi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Al-Maidah 80. Allah mengatakan, kamu melihat kebanyakan orang-orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kata Allah, buruk sekali, sama qaddamas lahum anfusuhum, buruk sekali apa yang mereka perbuat untuk diri mereka. Wa fil anghadiballahu alaihim, mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Jamaah sekalian, saya izin berdiri ya. Agak capek juga duduk ya. Semalaman duduk ya di kereta ya. Jadi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi bahwa mereka bukan orang beriman tetapi justru kekal di dalam neraka. Mungkin bapak-bapak heran, dan saya juga dulu awalnya heran juga sih, bagaimana logikanya orang yang coblos atau jadi tim sukses atau menjadi tim fatwa yang memperbolehkan memilih pemimpin kafir. Kan sekarang ada ya beberapa kiai nulis sebuah buku 7 dalil bolehnya memilih pemimpin kafir, padahal ada 20 ayat haramnya memilih pemimpin kafir gitu ya. Ini berani banget melawan Allah ya. Itu ada tuh disebarkan di mana-mana, dicetak kalau di Jakarta. Nah, siapa yang melakukan seperti itu, Allah mengatakan ghadiballahu alaihim, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maghdubi alaihim. Dan yang kedua, wa fil adzabihum khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Jemaah sekalian, kita akan bertanya, kenapa ya mereka bisa kekal hanya nyoblos, kalau bahasa demokrasi, hanya memberikan fatwa, hanya menjadi tim sukses, hanya pakai baju tulisannya gadis Ahok, sekarang lagi rame ya gadis Ahok itu ya, dan lain sebagainya. Kok bisa?
Sementara pencuri nggak ada ancaman kekal di dalam neraka. Padahal kalau pikiran kita, pencuri itu lebih ngeri daripada tadi nyoblos tadi. Kok bisa ya? Saya Ramadan kemarin ada cerita yang unik di kampung saya di Solo ya. Saya punya tetangga saya itu dia ini ronda malam, dapat jatah ronda malam dari jam 10 malam habis tadarusan sampai subuh dia ronda di pos ronda ya, sampai sahurnya pun di pos ronda. Habis subuh karena ngantuknya luar biasa, dia tidur di pos ronda, motornya diparkir di depan pos ronda. Jam 5:30 mau persiapan ngantar anak, dia bangun, kaget, motornya nggak ada, padahal baru selesai kredit, kayaknya baru selesai kredit itu ya. Dia bingung, pulang ke rumah, dikira diambil sama istrinya, nggak ada juga itu ya. Ternyata motornya dicuri. Dia ngomel, nyesal tidurnya itu ya, marahin pencurinya, nggak jelas siapa orangnya. Dari pagi saya pulang kantor sore jam 4-an, dia masih duduk di rondak itu, masih sedih. Saya pikir, ya kurang ajar banget ini pencuri ya. Kasihan semalaman dia jaga keamanan kampung, giliran habis subuh motornya dicuri gitu nih ya. Aduh, ini kurang ajar banget nih pencuri, saya bilang ya. Ini pencuri nggak punya peri kemanusiaan ya. Akhirnya saya pikiran kita itu, ini orang pencuri luar biasa nih, kurang ajar banget nih. Tetapi dalam hadis, dalam ayat tidak ada ceritanya pencuri itu kekal di dalam neraka, nggak ada. Tetapi orang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir, wa fil adzabihum khalidun, kata Allah, mereka akan khalidun, kekal di dalam neraka. Kita bertanya, kenapa kok bisa ya? Logikanya begini Pak, orang kafir dalam Al-Quran aduun lillah, musuh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha aduun lil kafirin, Allah musuh bagi orang kafir. Kenapa? Banyak alasan. Allah telah memberi mereka makan, Allah telah memberi mereka kehidupan, Allah telah memberi mereka kecukupan. Tetapi setelah itu apa? Mereka nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ngakunya siapa? Ngakunya patung, ngakunya ini. Allah murka. Lah kok ada orang beriman mengangkat musuh Allah sebagai orang yang dihormati dan yang akan mengatur kehidupan mereka, Allah tambah murka. Makanya Allah mengancam wa fil adzabihum khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bukan sekedar la ilaha, enggak. La ilaha illallah itu artinya apa? Kita ngaku kita akan cinta apa yang dicintai oleh Allah, dan kita akan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Makanya kalau mengambil orang kafir sebagai pemimpin, kita telah membatalkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, ada konsekuensi. Ya, insyaallah lain waktu mungkin perlu dikaji ya, ditablik akbarkan, membumikan syahadatain gitu ya. Itu ditablik akbarkan. Soalnya nggak cukup dikaji di halakoh. Soalnya nggak semua orang ikut halakoh dan kajian di Sudirman soalnya ya. Itu perlu ditablik akbarkan ya. Baik Bapak sekalian, ini karakter orang beriman yang pertama, mengharamkan dirinya dipimpin oleh orang kafir. Yang kedua, karakter orang beriman dalam Al-Maidah 54 adalah apa? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Mereka inilah kawan kita, mereka inilah yang kita berikan loyalitas. Hanya pertanyaannya, cinta itu kan urusan hati. Kita nggak bisa mengukur skor dan bobot cinta kita ini berapa, bobotnya berapa kilogram, skornya berapa ratus ribu, nggak bisa. Iya kan Pak? Nggak ada kan yang bisa mengukur, karena ini perkara yang abstrak. Berbeda dengan hari kiamat. Kalau di hari kiamat semuanya ada angkanya, semuanya nampak. Ikut tablik akbar di masjid 17, pahalanya skornya 1000 misalkan ya. Karena main HP Facebook dikurangi 100, tinggal 900 nih ya. Jadi ada anunya, hati-hati yang main HP dikurangi nanti skornya ya. Itu semuanya nampak kalau di hari kiamat. Tetapi kalau di dunia itu abstrak, nggak bisa kita ukur. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keadilannya, Allah maha adil, memberikan semacam alamah, tanda. Kalau ada ini ada cinta kepada Allah, nggak ada ini nggak ada cinta. Dalam Al-Quran
ada dua bukti orang tersebut cinta kepada Allah. Yang pertama, tahkimus syariah. Orang tersebut akan menerapkan syariat Islam. Ini enggak usah jelaskan panjang lebar. Yang kedua adalah apa? Ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para sahabat, ayat ini yang paling berat karena bukti cinta kepada Allah harus ikut Rasul. Bukan jihad yang paling berat. Padahal jihad itu meninggalkan anak istri, anak terancam yatim, istri terancam janda. Bukan itu yang paling berat ternyata. Bukan suruh sholat berjamaah, bukan suruh infak. Yang paling berat menurut para sahabat ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, bukti cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berat, Pak. Rasul jihad, ya kita harus jihad. Enggak boleh alasan ya. Rasul itu sholat berjamaah, ya kita berjamaah. Rasul menginfakkan hartanya, kita infakkan harta kita. Rasul itu tegas terhadap orang-orang kafir, lembut terhadap orang-orang beriman, ya kita harus seperti itu. Berat gak, Pak? Bapak berat? Berat. Yang paling nyaman bagi bapak-bapak mungkin kalau Rasul poligami, itu yang mungkin yang agak nyaman, yang gak berat bagi ibu-ibu ya. Intervensi aja ya. Baik. Selanjutnya, jadi ini ittiba'ur rasul. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Al-Maidah 54. Yaitu orang beriman yang menjadi kawan kita adalah apa? Kepada orang-orang beriman mereka lembut, sopan, santun, halus, dan kepada orang-orang kafir mereka tegas. Jangan kebalik. Kepada orang kafir dibela, bahkan mencari saksi ahli. Di Indonesia kurang, datangkan dari Al-Azhar gitu ya, sebagai saksi ahli meringankan orang kafir gitu ya. Ada kan kejadian kemarin? Ada nggak kejadian kemarin? Bapak lihat berita ya. Akhirnya saksi ini dipanggil oleh Grand Masai Azhar gitu ya. Saksi Ahok gitu ya. Nah, dibela habis-habisan, dicarikan alasan untuk meringankannya. Giliran sikap kepada para ulama dilaporkan, itu Habib Rizik itu menghina Pancasila. Iya, kami akan proses dengan cepat. Itu Bakhtiar Nasur membatu ISIS. Iya, segera kami proses. Lah itu Megawati menghina Islam. Ya, kita harus hati-hati. Ini bermasalah menurut saya itu ya. Baik, orang beriman adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kepada orang-orang beriman, khawarij, bugot. Saya pernah diskusi itu. Ini sudah hampir 1 minggu. Saya diskusi dengan kelompok-kelompok yang suka tadi vonis-vonis itu ya. Jadi dia bilang Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, apalagi jihadis Salafi gitu ya, Al-Qaeda dan semuanya khawarij, bugot, takfiri, dia bilang gitu ya. Tapi giliran berbicara Amerika, jangan doakan kehancuran bagi Amerika. Di sana ada orang Muslim juga loh, gitu ya. Yang kita doakan bukan orang Muslimnya, itu penjahatnya, gitu ya. Ini adillat al-mu'min, aizzat al-kafirin. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak menuduh Ikhwanul Muslimin khawarij, kemudian yang lain juga khawarij, berarti Anda mengatakan sama dengan mengatakan bahwa PKS, terus Gerindra, semuanya khawarij. Kenapa? Bugot. Mereka sekarang menjadi partai oposisi koalisi Indonesia Hebat. Karena mereka masuk koalisi merah putih. Masih ingat ya, KMP. Dalam fikih Islam, kalau menentang ulil amri, itu namanya kalau bukan khawarij ya bugot. Dua-duanya satu hukumnya, perangi. Berarti Anda memperbolehkan memerangi PKS, Hidayat Nur Wahid itu diperangi itu ya. Prabowo itu diperangi itu, halal darahnya itu ya. Jangan sembarang. Dalam Islam setiap istilah mengandung konsekuensi hukum. Enggak ada istilah itu kemudian bebas dari konsekuensi hukum, enggak. Ya kata para ulama, lil asma ahkam. Setiap asma istilah pasti mengandung hukum. Kok sembarang nuduh teroris, nuduh apa? Khawarij, nuduh bugot. Dipikirkan gitu ya. Terus akhirnya dia enggak diskusi gitu ya. Ini yang perlu kita sampaikan. Mukmin itu seharusnya kepada orang beriman coba mencari alasan bahwa dia itu baik, benar maunya. Jangan mencari alasan pokoknya ini begini gitu ya. Kalau perlu dipenjara, kalau perlu diperangi dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi itu ya,
yang lagi tenar di Facebook itu, apa di YouTube ya, seorang ustadz yang mengatakan siapa yang melakukan demo dibunuh. Ya, kata dia apa? Karena itu khawarij. Selain itu bisa mengurangi kemacetan Jakarta, kata dia ya. Itu ada itu. Ustadz loh Pak, alumni Mesir lagi ya, jenggotan pakai jubah lagi. Menghalalkan darah kaum muslimin. Padahal orang-orang beriman itu karakternya adillatin alal mu'minin, lembut kepada orang beriman. Aizzatin alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Saya berikan contoh. Pada perang Badar, perang yang disebut oleh Allah sebagai Yaumul Furqan, hari yang memisahkan kekufuran dan keimanan. Pada saat itu ada seorang yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bercerita, Abu Ubaidah ini sahabat. Dalam perang Badar tidak ada satupun musuh yang saya takutkan kecuali satu orang. Orang tua yang dulu saya cintai, saya segani, saya cium tangannya, ya, saya menghindar terus, kata beliau, menghindar terus. Tetapi orang tua ini ngejar saya terus. Orang tua ini maksudnya musuh. Saya akhirnya berpikir logis. Kalau saya tidak melawan dia, saya khawatir dibunuh oleh muslimin lain. Dia akan terbunuh. Akhirnya saya membenci muslimin lain, saudara saya iman, gara-gara membunuh musyrik ini. Biar saja yang lawan. Beliau palingkan kudanya, beliau keluarkan pedangnya, duel satu-satu. Akhirnya musyrik yang tokoh tua ini meninggal di tangannya Abu Ubaidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuji Abu Ubaidah dengan apa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Abu Ubaidah inilah orang yang terpuji dan ditulis iman di dalam hatinya. Bapak-bapak tahu siapa yang dibunuh Abu Ubaidah? Ayah kandungnya, karena berpihak pada orang kafir. Ya, tegas. Cuma tegasnya jelas relatif. Kalau di medan perang ya tegasnya seperti itu. Kalau pada kondisi damai ya jangan kayak gitu, gitu ya. Ya, tegas sesuai dengan porsinya. Nabi Muhammad SAW juga tegas, tapi kadang tegasnya berbeda. Kalau di medan perang ya tegas seperti itu Nabi Muhammad. Tetapi kalau dalam medan dakwah beliau lembut, tetapi tegas dalam masalah akidah. Jadi ini perlu perlu dipisahkan, jangan dicampurkan. Ya, ada medan tersendiri. Ketika Abu Sufyan datang ke Madinah ingin menemui Rasulullah, dia mampir di rumah anaknya. Sehingga nama anaknya Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW. Ketika bapaknya, ayah kandungnya datang ke rumahnya, lalu dia ini Abu Sufyan yang saat itu masih musyrik, karena setelah itu beliau masuk Islam, duduk di sebuah tikar. Oleh anaknya ditarik. Nggak boleh, bapak nggak boleh duduk di sini. Loh kenapa? Aku kan bapakmu. Iya pak, ini tikarnya Rasulullah. Anda saya carikan tikar lain itu nih. Tegas terhadap orang-orang kafir dan lembut kepada orang-orang beriman. Ini perlu kita sampaikan ya. Lembutnya seperti apa? Para sahabat itu jelas sekali ya. Ketika perang Qadisiyah, saya agak lupa apakah perang Nahrawan atau perang Qadisiyah. Ketika perang Qadisiyah, seingat saya perang Qadisiyah, saat umat Islam menyeberangi sebuah sungai, sungainya deras sekali alirannya. Sementara di seberang sungai itu ada mata-mata musuh melihat gerak-gerik umat Islam. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima mengatakan, ayo semuanya terjun, kita serang musuh kita sampai ke seberang sana. Akhirnya mereka terjun. Jadi Allah memberi keajaiban, mereka seperti jalan di daratan di sungai tersebut. Ada kejadian yang unik. Salah satu kantong air milik seorang mujahid jatuh di air. Beliau berteriak, kantong air saya jatuh, tenggelam. Maka teman-temannya di sekitar tersebut berlomba-lomba terjun, nyelam mencari kantong air temannya. Mereka ingin sekali dialah yang memberikan kebaikan bagi temannya. Di seberang sana mata-mata mengatakan, Masya Allah, ini manusia-manusia langit. Dia pulang ke kampung, ke camp militernya, dia mengatakan, bubar-bubar, nggak usah perang. Kenapa? Itu mereka, kantong air saudaranya hilang. Mereka merasa kehilangan semuanya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bagaimana kalau nyawa saudaranya hilang?
habis kita dikejar mereka katanya. Ayo bubar katanya. Ini adzillatin alal mu'minin. Walaupun mereka orang Suriah, berbeda bahasa dan kulit mukanya dengan kita, mereka adalah saudara kita. Walaupun mereka orang Rohingya, mereka adalah saudara kita. Wajib adillah, kita harus lembut dan wajib membantu mereka. Ya, baik. Ini yang ketiga, empat. Yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, Al-Maidah 54. Dan yang keenam, la yakhafuna lawmata laim, tidak takut dicela dalam dakwah. Ini alladzina amanu, orang yang layak kita jadikan sebagai teman. Ini mereka. Sekarang berikutnya poin yang kedua, alladzina fi qulubihim marad, orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah, saya bikin ini aja ya, karena ini judul majalah saya edisi Februari ini gitu ya. Saya nggak promosi, cuma ngasih tahu aja ya. Ini munafik kontemporer, benalu kebangkitan Islam. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alladzina fi qulubihim marad. Mereka wali syaitan dan inilah musuh. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, kamu terpesona dengan tampang mereka dan fisik mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong, Anda akan takjub, langsung mendengarkannya. Kenapa? Fasihnya lidahnya mereka dalam menukil dalil, sejarah dan lain sebagainya. Anda akan terkagum-kagum, sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia yang kalau ngomong Anda akan takjub, wah luar biasa ya, padahal hati mereka itu aladul khisam, musuh kebuyutan. Terus Allah melanjutkan, ka'annahum khusubun musannadah, mereka seperti kayu yang tersandar, yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap teriakan, setiap aktivitas, setiap proyek umat Islam, setiap aksi umat Islam ditujukan untuk merongrong mereka. Makar, macam-macam tuduhannya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap proyek aktivitas umat Islam alaihim ditujukan untuk menghancurkan mereka. Ini orang munafik. Lalu Allah mengatakan humul adu. Ini kalimatnya di dalam ayat lain jarang-jarang Allah menggunakan kalimat humul adu. Ya, ini menurut ulama tafsir penegasan yang luar biasa. Seakan-akan musuh kita cuma munafik, seakan-akan. Humul adu, itu mereka musuh bagi kalian. Qatalah fahdharhum, waspadailah mereka. Qatalahumullah, Allah akan membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mungkin mereka ini akan disesat? Bagaimana mungkin mereka bisa sesat? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini saya sedikit memperbanyak porsi yang ini sebelum porsi yang ketiga tadi, alladzina kafaru. Karena alladzina kafaru ini kita semuanya udah paham lah, Amerika, Yahudi dan sebagainya. Terus udah paham. Kalau masih ada ragu-ragu mereka adalah musuh, Pak, ini bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an. Tetapi yang jarang dipahami oleh umat Islam kelompok yang kedua ini, alladzina fi qulubihim marad. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ini jarang dikaji. Padahal dalam sejarah Islam, hampir semua proyek yang diadakan oleh umat Islam dan dijalankan oleh umat Islam itu digagalkan atau minimal diganggu oleh kelompok yang kedua ini, munafik ini. Saya berikan contoh. Ketika perang Uhud, Rasulullah menghasung para sahabat untuk keluar. Bukan menghasung, Rasulullah menyuruh sahabat milih, mau gerilya kota, kita menunggu orang-orang musyrik ke Madinah, atau kita menghadang mereka keluar. Para yang muda-muda semangat, ya Rasulullah, jangan biarkan Madinah hancur oleh mereka, ayo kita hadang keluar, jangan gerilya kota. Ternyata pada zaman Nabi sudah berbicara gerilya kota ya. Jadi sebelum ada Brimob kan gerilya kota ya, itu sudah ada gerilya kota pada zaman Nabi Muhammad. Kita hadang mereka di luar ya Rasulullah. Akhirnya mereka berangkat. Kemudian ada orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ikut juga. Sebenarnya ada dua pasukan yang ikut-ikut. Yang pertama pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kedua
pimpinannya orang musyrik, orang Yahudi. Cuma orang Yahudi disuruh pulang oleh Rasulullah, sementara Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa temannya diperbolehkan ikut. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul gembosi. Apa dia bilang? Enggak ada jihad. Yuk pulang yuk. Ya apalagi Madinah enggak ada yang jaga. Ayo kita jaga Madinah gitu nih ya. Gimana kalau Madinah diserang gitu nih ya? Ayo pulang gitu nih ya. 300 pasukan balik ke Madinah. Yang tersisa 700 ke Uhud. Para sahabat saya itu marah. Ada yang mengatakan, "Yuk kita bunuh mereka, pengkhianat." Ada yang lain mengatakan, "Jangan, masih muslim." Akhirnya Allah menurunkan surat An-Nisa, "Famalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian berselisih pendapat tentang orang-orang munafik? Allah akan membinasakan mereka gara-gara perbuatan mereka, orang munafik. Selalu menggagalkan. Pada perang Tabuk, jihad Tabuk pada musim paceklik, ketika Rasulullah menghasung para sahabat untuk berjihad berangkat ke Tabuk, apa kata orang-orang munafik? La tanfiru fil har. Diabadikan oleh Allah dalam surat Taubah. Jangan berangkat, ini musim panas. Jauh Suriah, jauh sekali gitu nih ya. Jauh, panas. Akhirnya Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada orang munafik, "Naru jahannam asyaddu harron." Neraka jahanam lebih panas daripada musim panas. Terus apa lagi? Ketika para sahabat mengumpulkan harta mereka, karena membiayai jihad itu butuh harta, ada yang membawa satu unta dengan muatan penuh, unta-untanya diinfakkan. Luar biasa ya. Jadi kalau ibarat kita bawa mobil Avanza penuh muatan, Avanzanya diinfakkan gitu. Jarang ya? Jarang, karena beda kita sama sahabat ya. Ini unta-untanya diinfakkan. Apa kata orang munafik? Alah, Ria dan ya. Sebagian sahabat membawa hanya segantang, hanya satu piring, semampu mereka karena mereka miskin. Apa kata orang munafik? Masa segini, Allah nggak butuh sedikit ya. Banyak ya salah, sedikit yang salah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang yang merendahkan dan melecehkan kaum muslimin, yang menginfakkan secara sukarela, bagi mereka azab yang sangat pedih dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik selalu menggagalkan jihad, menggagalkan perjuangan umat Islam. Ada gembosnya. Jangan demo, itu bugot ya, macam-macam nanti ya. Kemudian apa lagi? Ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat, mereka datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, izinkan kami ya Rasulullah, ya jangan fitnah kami." Kenapa? Orang-orang Romawi dulu itu dua kan, timur sama barat. Timur itu Palestina, Suriah, Mesir, itu orang Romawi. Orang-orang Palestina, orang-orang Suriah itu dikenal laki-lakinya ganteng-ganteng, terus perempuannya cantik-cantik, perpaduan antara Eropa sama Arab. Ya kalau kita ke sana ya. Makanya kalau kita ke sana tuh nampak banget orang Indonesia dunia wajahnya, nampak banget ya. Saya tuh udah di Suriah dan di Turki udah berupaya laganya kayak laga orang Eropa, ketahuan juga sama orang-orang Turki. "Halo Indonesia, apa kabar?" Aduh, ketahuan saya bilang gitu ya. Ya sudahlah, kita gaya Indonesia saja gitu ya. Jadi mereka ini, kata orang munafik, ini kata mereka apa? "Ya Rasulullah, mereka perempuan cantik ya Rasulullah. Kaminya bukan berjihad nanti, malah justru pacaran, macam-macam nanti ya Rasulullah. Jangan fitnah kami, itu fitnah ya Rasulullah." Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ala inna fil fitnati saqatu." Justru ketika mereka izin tidak berjihad, mereka terjerembab dalam fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lucu lagi apa? Ketika pada perang Uhud, banyak sahabat yang terbunuh. Mereka pulang, para sahabat pulang. Orang-orang munafik ngejek. Allah mengatakan, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu." Orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang berjihad, wa qa'adu, mereka duduk berpangku tangan, enggak terlibat membantu kaum muslimin. "Lau ata'una ma kutilu ma matu wa ma kutilu." Kalau kalian ikut nasihat kami, enggak usah jihad, enggak akan terbunuh kalian ini, enggak akan terfitnah kayak gini. Saya tuh sering Pak mendapatkan kalimat-kalimat yang serupa hari ini. Misalkan apa ya? Ketika kaum muslimin Aleppo disiksa, dibombardir, diisolasi oleh Rusia, oleh Cina, oleh Amerika, oleh Iran. Apa kata sebagian teman-teman kita yang banyak jubah itu?
Coba ikut nasihat kami. Jangan lawan ulil amri. Nggak bakal kejadian kayak gitu. Kok mirip ya? Saya pikir kok mirip ya gitu ya. Saya terus terang, loh kok mirip ya gitu ya. Saya sering menemukan ya ketika saya membaca, loh kok mirip sekali gitu ya. Ini yang kita khawatirin dari sekalian. Orang-orang munafik banyak sekali. Ya, baik. Ini musuh kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan mereka. Ya, kita sekali lagi yang kita maksud dengan lawan munafik yang nifak akbar. Nifak yang mengeluarkan dari Islam, bukan nifak asghar. Kalau nifak asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Kita berbicara yang kedua. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, siapa orang munafik yang menjadi lawan kita? Saya mencoba untuk merenungkan Al-Qur'an, beberapa ayat dalam Al-Qur'an, enggak semuanya, tentang sifat munafik. Saya dapatkan puluhan sifat mereka. Saya ringkas jadi 8. Ya, jadi 8 ya. Tetapi setelah saya renungkan lagi dari 8 ini, ternyata intinya cuma 2. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Ini jam berapa ya? Oh, jam 10. Ini inti ciri khas yang dimiliki oleh orang munafik. Yang namanya ciri khas munafik nggak mungkin ada pada orang beriman. Kalau ada pada orang beriman, itu kemungkinan besar dia terjangkiti sifat munafik. Bapak-bapak, sekali lagi, ini musuh berat kita. Dan saya yakin semua orang gak mau disebut munafik. Betul gak Pak? Gak mau. Orang kafir pun gak mau kok disebut munafik gitu ya. Mending mereka disebut kafir daripada munafik kok. Betul, gak mau disebut munafik mereka. Saya tuh pernah lihat seorang artis ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan musimnya para artis itu jilbab. Ditanya sama salah seorang wartawan, Mbak, kenapa Mbak nggak pakai jilbab seperti kawan-kawan Mbak? Kan ini musim bulan Ramadan, bulan suci. Apa jawabannya? Saya nggak mau jadi munafik, pakai jilbab pas bulan Ramadan saja. Ya udah gini, apa adanya saja daripada jadi munafik gitu ya. Terus kalau nggak pakai jilbab, apa nggak munafik? Jadi ternyata artis pun nggak suka loh disebut munafik gitu ya. Apalagi mukmin yang betul-betul ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cuma karena waktunya tinggal 10 juga ya, saya cuma ingin menjelaskan ringkas saja ya. Karakter mereka cuma 2. 1, karakter inti mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Di Al-Maidah 100 di An-Nisa sudah dimulai ayatnya. Kemudian di Al-Baqarah sudah dimulai ya. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Bahkan kalau kita renungkan Bapak-bapak sekalian, Al-Baqarah itu berbicara 3 kelompok manusia di awal-awalnya. Al-Mu'minun hanya 4 ayat Allah berbicara sampai ayat 5. Kemudian Al-Kafirun hanya 2 ayat. Ayat 6 sampai ayat 7. Ya. Tetapi Munafikun dari ayat 8 sampai ayat 20. Berapa ayat? 12 ayat Allah berbicara orang-orang munafik. Al-Baqarah sudah dimulai al-munafik ini ya. Ali Imran sudah dimulai, udah banyak. An-Nisa banyak sekali berbicara munafik. Di antaranya Allah berfirman, "Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima." Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Siapa mereka? Allah langsung menjelaskan karakter munafik. Ini namanya tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Ini metodologi tafsir yang paling bagus kata Ibnu Katsir. Ya. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Jelas ayatnya. Al-Maidah 52 sudah saya jelaskan tadi ya. Al-Maidah 80 sudah saya jelaskan tadi. Kemudian Al-Mujadilah ayat 14-15. Ini ayatnya. Karakter orang munafik memberikan loyalitas.
Loyalitas itu rangkuman dari 3 kata. Cinta, mahabbah, penghormatan, ta'zim, dan pembelaan. Itu namanya loyalitas. Jadi mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Wujudnya bisa mengangkat orang kafir sebagai pemimpin atau menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Itu wujud daripada loyalitas kepada orang kafir. Ini yang terjadi di negeri kita. Banyak gak Pak? Banyak gak? Hati-hati ya yang partainya partai kafir itu ya. Hati-hati ya Pak ya. Ini ngeri Pak. Lusut banyak sekali yang kena berarti nanti. Ya memang banyak orang munafik ya. Terus yang kedua, ciri khas orang munafik adalah apa? Tidak rela diatur oleh syariat Islam. Pokoknya diatur oleh syariat Islam, nggak mau. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 61, wa idza qila lahum, kalau kamu berkata kepada orang-orang munafik, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu berkata kepada orang munafik, yuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, yuk kepada syariat Rasul, ra'aital munafiqin, kamu akan melihat orang-orang munafik yasudduna anka sududa, akan berusaha menghalang-halangi kamu dari melaksanakan syariat. Mungkin mereka akan mengatakan, jangan, nanti akan memecah belah bangsa. Bangsa atau siapa? Ingat, yang menyatukan Nusantara umat Islam, syariat Islam, bukan Gajah Mada. Sampai sekarang tuh Gajah Mada tuh nggak tahu wilayah kekuasaannya di mana. Dia cuma sumpah-sumpah palapa. Di saat yang bersamaan Majapahit berdiri, di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran berdiri, di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya. Mana menguasai Nusantara? Mungkin cuma Jawa Timur, ya. Saudara sekalian, yang menyatukan Nusantara itu umat Islam dengan jihad fisabilillah, dengan takbir Allahu Akbar, yang memerdekakan Indonesia, para ulama, para santri, dengan mati syahid, dengan jihad fisabilillah, dengan Allahu Akbar Bung Tomo, Allahu Akbar Tengku Umar. Enggak pernah Indonesia dimerdekakan dengan haleluya apalagi amin tabak, enggak pernah. Semuanya Allahu Akbar, ya enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya Sudirman, Allahu Akbarnya Bung Tomo, Allahu Akbarnya Diponegoro, Allahu Akbarnya Cut Nyak, Allahu Akbarnya Tengku Umar. Semuanya dengan takbir Allahu Akbar. Makanya di awal kemerdekaan Indonesia, para ulama kita menginginkan Indonesia negara Islam. Sekali lagi, para ulama kita ingin Indonesia negara Islam karena yang menumpahkan darah adalah umat Islam. Tetapi oleh oleh Soekarno-Hatta mengatakan nanti bermasalah. Terus bagaimana caranya? Caranya kita mencari jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya tanggal 24 Juni 1945. Jalan tengahnya adalah apa? Sila pertama Indonesia, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu jalan kompromi. Tidak perlu negara Islam, tapi umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Dan sila pertama ini bertahan sampai proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi tanggal 18 Agustus 1945, Hatta atas desakan Samratulangi, A.A. Maramis, ya, tokoh Kristen dari Sulawesi, itu menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita menuntut pemberlakuan syariat Islam, kita melanjutkan cita-cita Diponegoro. Ingat, ketika Diponegoro dipanggil oleh De Kock di Magelang saat perundingan di Muntilan, saat itu Jenderal De Kock menawarkan apa? Damai. Pangeran Diponegoro mengatakan, wahai jenderal, saya mau damai dengan Anda, syaratnya 2. Apa? Orang-orang kafir seperti Anda dan saudara-saudara Anda dari pribumi hengkang dari bumi Jawa keluar, karena Allah enggak ridho kalau ada orang kafir di bumi Jawa. Coba Diponegoro, itu al-wala wal-bara al-Fatihah terus tuh soalnya tuh ya. Memahami Al-Fatihah terus ya. Yang kedua, Diponegoro mengatakan,
saya mau keluar, saya mau damai dengan Anda. Anda setelah keluar dari bumi Jawa, jangan ganggu negeri saya, karena saya akan mendirikan Khalifatullah ing tanah Jawi, dan kulo saya ini panotogomo Amirul Mukminin ya ing tanah Jawi, katanya. Apa Dekok mengatakan, wahai pangeran, kalau itu syaratnya akan terjadi perang, wahai pangeran, kata jenderal. Diponegoro menjawab, wahai jenderal, kalau Anda laki-laki takut apa perang? Ya. Akhirnya Diponegoro ditangkap, dibuang, ya. Jadi pahlawan kita itu luar biasa sebenarnya. Memang dulu orang-orang Jawa, Pak, kalau kita baca sejarahnya, dikenal sebagai manusia yang sangat ganas. Ya. Kenapa? Karena orang Jawa itu dikenal orang-orang yang sangat temperamental dulu, Pak. Kemana-mana bawa keris. Debat, kalau kalah debat cabut keris. Itu orang Jawa dulu. Sebagai bukti bahwa mereka orang jantan. Yang diburu bukan ayam hutan, bukan Pokemon gitu nih ya. Mereka berburu apa? Mereka berburu apa? Macan Jawa, singa apa? Harimau Jawa. Makanya harimau di Jawa ini hampir kurang diburu sama orang Jawa, nenek moyang sampean gitu ya. Itu orang Jawa dulu. Betul, Pak, itu diceritakan oleh para pahlawan para sejarawan. Makanya kenapa perang di Jawa itu paling lama? Karena orang Jawa itu susah ditaklukkan, ngeyel orangnya. Suka apa? Kalau debat sampai apa? Kelambi soek katanya, sampai kelambinya sobek gitu ya. Kalau debat orang Jawa. Demikian karakter orang Jawa. Akhirnya karakter orang Jawa dibunuh. Ya, dengan ajaran kejawen, Darmo Gandul, Gatoloco, dibunuh karakter Jawa. Ya, di mana-mana dulu mereka seringnya gulat, dibunuh. Namanya orang baik itu suka menulis, para priai. Ya, kalau yang suka bawa keris, suka bawa itu namanya orang preman. Akhirnya mulai, ya, lama kelamaan sebagian orang Jawa ketika diinjak kaki kanannya, sempurnakan injak kaki kiri saya gitu ya. Itu enggak segedul orang Jawa, enggak. Injak kaki kanan saya, nyawamu taruhannya itu. Dulu begitu sebenarnya sekalian, ya. Makanya Diponegoro ketika ditanya oleh Dekok, wahai pangeran, kalau itu syaratnya terjadi perang, wahai pangeran. Diponegoro mengatakan, kalau Anda memang laki-laki, wahai jenderal, kenapa harus takut perang? Begitu ya. Nah, saudara sekalian, udah waktunya habis ya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa dua sifat ini saja kita gunakan untuk mengukur keimanan dan kenifakan, siapa kawan, siapa lawan di negeri kita. Hampir-hampir sedikit yang selamat, saudara sekalian. Belum yang ketiga, belum yang keempat, baru dua saja, sedikit. Ya memang Rasul pernah bersabda, cuma saya belum cek riwayatnya, tapi saya dapatkan dalam bukunya Imam Al-Faryabi, dalam bukunya An-Nifaq wa Sifatuhu. Nanti mungkin Ustaz bisa cari, bagus bukunya ya, An-Nifaq wa Sifatuhu. Di sana disebutkan bahwa sebuah athar Rasulullah SAW pernah bersabda, menjelang kiamat hampir semua masjid penuh dengan jamaah, terutama sholat Jumat, ya, pasti penuh gitu ya. Walakin la takadu tarom wahidam minhum mu'minan, tetapi hampir saja satu pun di antara mereka tidak ada yang mukmin. Kenapa? Kena penyakit munafik. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga kita, kedua orang tua kita, negeri kita dari berkuasanya orang-orang munafik terhadap kita semuanya. Kenapa? Karena saudara sekalian, ternyata menurut Allah sikap kita terhadap orang munafik sama dengan sikap kita terhadap orang kafir. Maka jangan bingung kalau pemilu gitu ya. Kalau ada orang kafir pasangannya, yang satu munafik, benci syariat, memberikan loyalitas kepada orang kafir, menurut Allah gak boleh dipilih sebagai pemimpin. Kalau Al-Maidah 51 kita diharamkan memilih orang kafir sebagai pemimpin, An-Nisa 89 Allah mengharamkan kita memilih orang munafik sebagai pemimpin. Allah mengatakan, ya la tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan angkat mereka sebagai pemimpin sampai mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Allah, diulangi lagi di ayat yang sama, wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira.
Jangan angkat orang-orang munafik satupun sebagai pemimpin, wala nasira, ataupun sebagai penolong bagi kalian. Jadi sama saja sebenarnya gitu ya. Nggak perlu bingung. Ini mukmin apa munafik gitu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dan saya berikan waktu kepada Ustadz Catur. Terima kasih. Ada beberapa yang sebenarnya waktunya selesai. Kita akan slide-nya. Dan saya mohon karena di awal tadi saya menyampaikan kurang lebih satu setengah diskusi. Tapi karena saya lihat paparannya juga banyak sekali penting, sehingga ya sampai detik ini, detik tadi. Nah, saya tajukkan sampai jam 11.45. Dan persiapan dulu karena kurang ya 12 kurang sedikit sehingga sampai 11.45 kita akhiri. Oleh karena itu satu pertanyaan saja, Pak Budi kemarin juga ya, kemarin Pak Budi yang saya angkat gitu ya, karena beliau pertemuan yang lain juga beliau tanya, Mas silakan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koyude dari Kalori Mas. Mau tanya Ustaz, kalau kita mendengar pemaparan tadi bahwasanya di Indonesia banyak sekali orang-orang munafik. Akan tetapi orang munafik itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, pemimpin ormas dan sebagainya. Sedangkan mereka itu mengakibatkan banyak sekali korban karena orang-orang awam yang memakan ceramah dan pemberian materi dari mereka. Maka saya tanyakan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang masih awam dan yang mereka hanya korban, yang mereka masih memilih orang kafir sebagai pemimpin, tapi atas opini-opini yang diberikan oleh orang-orang munafik dan sebagainya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Budi, terima kasih. Moga menjauh di kita. Mohon maaf, ini dosen saya. Pemaparannya sangat baik, tapi dalam pelaksanaannya menjadikan membingungkan. Tanya saya adalah sampai taraf mana dan kita tidak dibolehkan memilih pemimpin kafir atau munafik. Contoh misalnya saya di tiba-tiba pimpinannya jadi orang kafir, apakah saya harus keluar? Atau mungkin juga banyak teman-teman kita yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang milik orang kafir. Apakah mereka harus keluar semua? Kalau mereka mau keluar semua sangat baik, pasti perusahaan itu bangkrut, hancur. Ya, tapi apakah seperti itu? Ya, terima kasih. Tarafnya, jadi ini kayaknya sampai taraf mana? Apakah kecamatan, desa, RT, apakah sampai bawah RT atau juga dalam bekerja? Karena ini yang harus jelas. Ya. Karena kalau tidak jelas akan membingungkan kita semua. Masyarakat kita yang kita tahu sampai saat ini yang memiliki perusahaan-perusahaan adalah kemungkinan non muslim. Kalau kita mau setuju semua itu sangat baik. Tapi kita siapkan juga bahwa semua umat Islam bersatu membuat perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan kerja pada kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Moga Ustaz dua pertanyaan saya sisa waktu. Baik, jazakallah khairan. Yang pertama terkait tentang pertanyaan yang disebutkan oleh saudara siapa? Khalid. Ya, baik. Bagaimana sikap kita kalau kita membaca silsilah Thaifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Dr. Salman bin Al-Audah? Di sana ada tahapan keempat dari berjihad, di antaranya jihadul munafikin, jihad melawan orang-orang munafik. Terus beliau menjelaskan cara bagaimana berjihad melawan orang munafik. Jihad melawan orang-orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah tadi, jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim
Jihad kita yang pertama adalah bil hujjah wal bayan, menjelaskan dengan hujah dan bayan. Ini yang pertama, mendakwahi mereka, menjelaskan kepada mereka bil hujjah wal bayan. Nah, yang kedua, kasfu asrarihim wa mukhattatatihim, ya, alal Islam wal muslimin. Saya sedikit apa karena itu buat kajian saya begitu, yaitu menyingkap asrar, rahasia mereka serta konspirasi mereka terhadap umat Islam. Memang kita, sebagaimana disebutkan Bapak tadi, nggak bisa ideal sebagaimana yang kita inginkan dengan kondisi yang ada sekarang. Minimal kita menjelaskan kepada masyarakat, ini karakter orang-orang munafik, tanpa Anda harus terbeban untuk menjelaskan tokoh-tokoh mereka. Tapi karakter ini, karena kalau sudah ta'yin, ya, itu memang agak berat, baik itu dalam masalah kajian syar'inya ataupun dalam masalah konsekuensinya. Jelaskan kepada masyarakat seperti apa karakter orang munafik, ya, bagaimana mereka bersikap. Nah, kita jelaskan kaidah-kaidah secara umum bagaimana bersikap kepada orang munafik. Yang pertama, mendakwahi mereka. Yang kedua, menyingkap rahasia-rahasia mereka. Selanjutnya, membeberkan konspirasi mereka terhadap Islam maupun umat Islam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti masyarakat bisa bersikap sendiri. Ya, tanpa harus kita mengatakan kepada mereka, ayo ikut ini, kita seperti ini, sikap kita seperti ini. Itu untuk kondisi sekarang itu belum ideal. Kenapa? Karena kondisi Indonesia sekarang, masyarakat mau Islam saja sudah alhamdulillah. Apalagi kalau sudah berbicara tentang munafik. Begitu mungkin ringkasnya. Baik. Terkait dengan pertanyaan Bapak siapa? Budi, ya. Bapak Budi, sebatas apa kita dilarang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, dan bagaimana solusi aplikatifnya, kan begitu Pak, ya? Baik, Bapak sekalian, ringkasnya, kalau dalam masalah yang sifatnya kerjaan dan sifatnya dunia, maka pada saat itu bukan perkara yang diharamkan, ya, oleh syar'i, cuma ada tingkatannya makruh, ikrah nanti, ya. Nah, untuk kondisi kita di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari itu semuanya. Makanya apa? Kalau seandainya kita bekerja di tempat orang-orang kafir, perusahaan-perusahaan mereka, maka dalam kondisi seperti ini bukan perkara yang diharamkan secara syar'i, karena ini sifatnya muamalah, ya, sifatnya muamalah. Sebagaimana dulu ada sebagian sahabat yang kerja kepada orang-orang Yahudi. Contohnya siapa? Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, itu bekerja kepada orang Yahudi, jadi beliau dapat gaji dari orang Yahudi, dan itu bukan termasuk bentuk tawali, memberikan loyalitas kepada orang-orang munafik maupun orang kafir. Itu satu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana solusinya, saya tertarik begini, Pak. Kalau kita berbicara serius, bagaimana kalau kita ini mencari solusi bagi umat Islam, terutama di Indonesia, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mencari sumber masalahnya dulu. Kita banyak nih fenomena, ya, fenomena yang kita dapati banyak sekali sekarang. Orang kafir menguasai pemerintahan, orang-orang munafik menguasai ormas kalau bahasa beliau tadi. Kemudian bekerja samanya para pemimpin dengan orang-orang kafir. Ya, ini kan fenomena-fenomena yang ada. Sekarang kita harus cari akar permasalahannya. Itu yang menarik sebenarnya. Sebenarnya akar permasalahan kita itu apa? Kalau saya boleh menyampaikan, sebenarnya akar permasalahan kita itu ada pada 3 masalah, Pak. Ya, akar permasalahan kita. Ini akar permasalahan kita. Apa itu? 1, agama hilang dari mayoritas kehidupan umat Islam. Ini akar permasalahan kita. Fenomenanya apa? Nanti saya akan sebutkan fenomenanya. Mungkin kita perlu membedakan antara akar masalah dan fenomena. Saya yakin kalau para dosen sebenarnya sudah biasa dengan sistem seperti itu, ya. Yang kedua, hilangnya dunia dari tangan mayoritas umat Islam. Yang ketiga, berkuasnya musuh atas umat Islam. Kita harus rumuskan dulu akar permasalahan ini, baru kemudian kita akan berbicara solusi. Nah, saudara sekalian, maka saya katakan tadi, singkat saja saya berikan contoh. Sampai jam berapa, Ustaz? 19.45. Baik. Hilangnya agama dari mayoritas umat Islam, indikasinya apa? 1, ya, diantaranya syariat Islam tidak menjadi hukum di masyarakat Islam. Bapak-bapak, hari ini kita rasakan. Kalau kita berbicara syariat, misalkan pencuri dalam kajian fikih itu kalau sudah mencapai nisab, ya, dia harus dipotong tangannya. Pezina kalau dia sudah nikah dirajam. Kalau dia kalau dia belum menikah dia dicambuk. Kemudian riba nggak boleh.
itu pembicaraan tersebut hanya hidup di otak kita, di majelis pengajian. Sementara kalau kita keluar, kita harus menerima kondisi seperti apa adanya. Islam tidak boleh mengatur kehidupan masyarakat di sekitar kita. Hari ini seperti itu, kita hanya berbicara, berteori. Kita hanya bisa hidup di filsafat kita. Kita hanya menjadikan syariat itu filosofis, ya, filsafat di kepala kita. Nggak bisa kita praktekkan. Makanya Muhammad Iqbal, penyair dari Pakistan, pernah mengatakan, Al-aqidah asy-syari'atu bila kuwatin falsafatan mahdoh. Syariat yang tidak ditopang oleh kekuatan itu akan menjadi filsafat belaka yang hidup di benak kita. Sebagai contoh, MUI sudah berfatwa bahwa merayakan Natal bersama dan lain sebagainya itu haram. MUI sudah berfatwa memilih pemimpin kafir itu haram. Tetapi apakah itu bisa dilaksanakan? Gak bisa. MUI hanya mampu berfatwa. Adapun pelaksana dan penegaknya itu aparat. Sementara hukum kita secara nasional demokrasi memperbolehkan orang kafir diangkat sebagai pemimpin. Ini fenomena bahwa agama kita itu hanya mampu hidup di kepala kita. Sementara dalam kehidupan kita nggak bisa. Ya. Terus selanjutnya apa? Rusaknya akidah dan lemahnya komitmen. Ini salah satu indikasi. Yang keempat, loyalnya mayoritas muslim kepada orang-orang kafir. Saya berikan contoh. Bapak-bapak, suatu waktu saya berkunjung ke keluarga saya. Saya kaget, mereka sedang nangis. Saya rasa ada masalah nih. Saya tanya masalahnya apa. Ternyata mereka menangis karena sedang menonton sinetron atau apa? Sinetron Utaran atau apa ya? Saya agak lupa namanya tuan ya. Yang lagi adegan sedih, nangis mereka. Tetapi bapak-bapak nggak pernah melihat mereka menangis ketika melihat anak-anak Palestina dibom oleh Israel, ketika masjid dan wanita muslimah dinodai kehormatannya oleh orang-orang Syiah. Ini membuktikan apa? Loyalitas mereka telah direbut oleh orang-orang kafir lewat film, lewat sport, lewat macam-macam. Sehingga mereka nangis kalau bintang filmnya itu celaka daripada kecelakaan yang menimpa umat Islam. Ini fenomena ya, banyak indikasinya. Yang kedua, hilangnya dunia dari umat Islam. Kekayaan umat Islam dicuri. Ini fenomenanya. Bapak-bapak lihat sendiri, Indonesia tambang emas yang paling besar milik siapa? Bapak bisa jawab. Tambang minyak yang terbesar milik siapa? Bapak bisa jawab. Saya selama dakwah beberapa kali ke Kalimantan, sepanjang saya menyusuri sungai Barito yang besar itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan baik tambang, minyak dan sebagainya. Saya sering nanya kepada yang bawa saya, Bapak itu punya siapa? Fulan. Saya nggak pernah mendengar yang namanya Abdullah, Kiswanto, kemudian Heri dan lain sebagainya, nggak pernah. Muhammad nggak pernah yang punya itu. Tetapi ketika saya sampai di tempat tambang, kalau sudah ada yang cuci mobil, yang masak, baru saya dengar nama siapa Mas? Siswoyo. Kamu Siono gitu. Ini fakta ya di lapangan kita. Yang paling lucu apa? Harta kita diambil. Sementara negara umat Islam, negara kaum muslimin dijadikan sebagai pasar produk mereka. Kita nggak boleh bebas memproduksi, ya. Contohnya apa? Harta kita diambil. Produk Cina, produk macam-macam dijual di sini. Ketika saudara kita berupaya menciptakan produk sendiri, macam-macam, ya. Ya, ada padahal ingin menciptakan mobil listrik, akan digenjot, akan dihukum. Ini masalah kita. Harta kita diambil, produk mereka dipaksa. Kita dipaksa untuk membelinya. Dipaksa bukan berarti ayo, enggak. Tetapi kita enggak punya pilihan lain. Ya, bisa dipahami Pak ya? Ini masalah, fenomena. Kemudian apa lagi? Berkuasanya musuh atau umat Islam. Ini sebuah masalah. Ini masalah semuanya. Kalau kita bertanya, siapa pelakunya? Sebenarnya pelakunya cuma dua, Pak. Al-maghdubi alaihim wad-dhalin. Siapa pelakunya? Pelakunya itu adalah apa? Cuma dua, Yahudi internasional dan salib internasional. Ini pelakunya, ini aja sebenarnya pelakunya. Yahudi internasional dipegang oleh Israel dan Amerika Serikat dan jaringan-jaringannya. Sebagai sebuah contoh, Pak, saya yakin rata-rata semua yang hadir di sini punya ATM. Betul? Ya, Pak, ATM itu dikuasai Yahudi. Indonesia nggak bisa cetak uang kecuali kalau berhutang harus menyetujui persyaratan di BI. Bapak tahu siapa yang punya BI? BI itu punya jaringan Yahudi. Ya. Negara kita cuma punya andalan cuma 2, 3. BNI, BRI sama apa?
Satunya apa? Mandiri. Tiga-tiganya sekarang digadaikan kepada Cina untuk mendapatkan jaminan hutang. Ya. Ini masalah bagi kita ya. Yahudi berkuasa di mana-mana. Bapak, kalau pergi ke luar negeri, di sana sudah tidak pakai uang kertas. Semua sudah pakai e-money. Ya, gesek. Kita Pak, hanya punya kertas, hanya punya kartu. Uang dikendalikan oleh siapa? Oleh Yahudi semuanya. Kalau terjadi inflasi, terjadi macam-macam, mereka gampang saja bawa lari uang. Mereka gampang saja macam-macam. Kita hanya punya apa? Ya, hanya punya kertas. Ya, ini masalah bagi kita ya. Ini salah satu ya, bahwa mereka betul-betul menguasai jaringan kita. Yang kedua, salib internasional terutama Amerika, Inggris, Perancis yang menjadi penguasa di PBB sebagai pemilik hak veto, itu ya. Itu semuanya mereka menguasai, Pak. Mereka menguasai kita. Ya, jadi Barat sudah melakukan penguasaan terhadap kita. Bagaimana mereka menguasai kita? Salah satu cara penguasaan mereka mereka punya pilar bernama PBB sebagai Dewan Keamanan. Dalam masalah keamanan, orang merujuk kepada PBB. Jahat adalah siapa yang divonis jahat oleh PBB. Sejahat apapun orang, kalau nggak divonis jahat, dia bukan penjahat. Yang kedua, IMF, ya. Orang harus merujuk dalam masalah ekonomi kepada IMF. Nggak mau bermasalah nanti ya. Yang ketiga, demokrasi sebagai alat hegemoni mereka. Ini pengakuan mereka untuk menghegemoni demokrasi. Makanya apa? Apapun bentuk yang dihasilkan oleh demokrasi, kalau nggak berpihak kepada kepentingan mereka, pasti dihancurkan. Mulai dari Aljazair, sebelum Aljazair, Masyumi, Aljazair, yang terbaru Mursi, hampir saja Erdogan dan lain sebagainya. Ini fakta Bapak-Bapak sekalian. Makanya solusi totalnya cuma ini, Pak. Solusi totalnya. Kalau kita berbicara solusi total, ya. Kalau kita berbicara kita bangun ekonomi, itu bagian daripada penguatan ekonomi. Betul, harus, itu salah satu solusi. Tapi itu solusi parsial, ya. Kalau kita bilang ada kader adik-adik kita, anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, itu solusi, tapi itu solusi parsial, bukan solusi total. Ya, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Subhanahu wa taala, singkatnya memang kita butuh keseriusan. Mari kita sadarkan umat Islam, mumpung momentum Al-Maidah 51, kita gunakan sebagai alat untuk menyadarkan umat Islam. Ini alat dulu ya. Kalau mereka sudah sadar, mau bangkit, mau melawan, sadar bahwa mereka sedang dijajah, berarti kita sudah punya satu kemenangan, semangat. Hari ini yang dilakukan oleh Barat terhadap umat Islam adalah apa? Kata Syekh Abu Mus'ab As-Suri, izalatu iradat taghyir. Mereka menghilangkan kemauan untuk berubah. Umat Islam dibuat komfort, senang, nyaman dengan lifestyle dan lain sebagainya. Enggak ada perlawanan. Ya, sehingga orang cuek dengan kejadian apa-apa, enggak merasa terpanggil dengan kejadian macam-macam. Namun alhamdulillah ini momentum yang sangat tepat 212 Al-Maidah untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sehingga harapannya bisa seperti yang beliau sampaikan, ya kita bisa membangun perusahaan, bisa membangun minimarket misalkan ya, sehingga kalau kita belanjanya ke tempat-tempat umat Islam. Kita mulai. Kalau tadi malam pas saya pulang dari stasiun mau ke penginapan, saya lihat di sini sudah ada minimarket 212 ya. Ya, mudah-mudahan jalan. Kalau di Solo alhamdulillah sudah mulai sudah mulai kumpul para pengusaha, yang mulai sedikit-sedikit dulu ya. Nah, ini momentum untuk menyatukan umat Islam. Mudah-mudahan ini bertahan terus sampai betul-betul umat Islam mengkristal menjadi sebuah bangsa yang siap melakukan perubahan. Ya, saya kira demikian mungkin Pak ya. Jadi intinya dalam masalah kepemimpinan perusahaan, dalam masalah sekolah dan lain sebagainya, ini bukan termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi ya. Baik, barakallahu fikum.